Halo teman-temanku semua, kali ini Movie In akan tampil sedikit berbeda, di mana kami akan menceritakan kisah dan narasi seram yang tentunya tak kalah menarik dari review film. Like dan subscribe jika kalian suka dengan tema baru kami. Dan simak ceritanya. Tahun 1998, sebuah tahun yang diukir dengan darah dalam lembaran sejarah Indonesia. Krisis moneter yang menggerogoti sendi-sendi bangsa telah memicu kelaparan yang merajalela dan kemarahan yang membakar. Di jalanan, pekik mahasiswa menuntut perubahan bergema. Namun, di balik seruan yang lantang itu, ada bisikan lain, bisikan yang datang dari alam yang jauh lebih gelap dan mencekam. Malam itu, di salah satu kampus tertua di Jakarta, hawa dingin yang tak wajar merayap, menusuk hingga ke sumsum tulang. Lampu-lampu temaram di lorong berkedip-kedip seperti mata yang ketakutan, melemparkan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding kusam. Sekelompok mahasiswa duduk melingkar, merencanakan aksi yang akan mengubah nasib bangsa. Tapi di tengah bisik-bisik strategi itu, terdengar suara lain yang tak semua bisa mendengarnya, suara yang membuat bulu kuduk merinding. Rendra, seorang mahasiswa yang duduk di pojok, merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia mendengar suara langkah yang berat, menyeret, seolah ada beban yang tak terlihat. Suara itu berasal dari lorong fakultas yang gelap, padahal semua pintu sudah terkunci rapat. Ketika ia menoleh, lorong itu kosong. Hanya cahaya lampu yang berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Ia berusaha mengabaikan, mengira itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, malam itu ia bermimpi, mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Dalam mimpinya, ribuan mahasiswa berlari, bukan karena menghindari aparat, melainkan dikejar oleh sosok-sosok hitam tanpa wajah yang bergerak seperti bayangan yang terlepas dari neraka. Teriakan mereka berubah menjadi jeritan pilu yang memekakkan telinga, dan aspal jalanan seketika berubah menjadi sungai darah. Rendra terbangun dengan napas memburu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Yang paling mengerikan, ia mendengar gema jeritan itu masih ada di telinganya, seolah ia baru saja kembali dari neraka. Suara-suara itu seakan mengunci dirinya di antara dunia nyata dan mimpi buruk. Esok harinya, demonstrasi pecah. Mahasiswa memenuhi bundaran kota dengan spanduk dan pekikan lantang. Suara mereka menggetarkan udara. Namun, di tengah kerumunan yang kacau, Rendra kembali melihat sesuatu yang tak seharusnya ada, sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di antara barisan aparat yang tegap, berdiri sebuah sosok tinggi menjulang. Tubuhnya kurus kering, seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur, wajahnya hitam pekat tanpa mata. Sosok itu berdiri diam, seolah menyatu dengan pemandangan yang tak terlihat oleh orang lain. Hanya Rendra yang menatapnya, dan sosok itu seolah membalas tatapannya, meskipun tak memiliki bola mata, dengan tatapan dingin yang mampu membekukan darah. Ketika gas air mata ditembakkan, kekacauan meledak. Suara batuk, jeritan, dan benturan memenuhi udara yang terasa berat. Rendra berlari bersama teman-temannya, tapi setiap beberapa langkah ia menoleh ke belakang. Sosok hitam itu masih ada, bergerak perlahan, seolah melayang menembus kepulan gas, tak terhalang oleh apapun, seperti hantu yang melintasi dimensi. Malam harinya, setelah demonstrasi berakhir dengan banyak korban luka, kampus diliputi aura duka yang pekat. Lilin-lilin dinyalakan, doa dipanjatkan. Namun, di balik suasana haru itu, Rendra melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah barisan lilin, ada satu wajah yang tidak dikenalnya. Sosok itu duduk di antara mahasiswa, mengenakan jas alma mater yang robek dan berlumuran darah yang masih tampak basah. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong tak bernyawa. Saat Rendra berkedip, sosok itu lenyap, hanya menyisakan noda darah basah di lantai, seolah-olah dia baru saja bangkit dari sana. Malam berikutnya, kampus terasa semakin menyeramkan. Banyak mahasiswa mengaku mendengar suara jeritan yang tak ada sumbernya, menggema di lorong-lorong gedung yang sudah lama dikosongkan. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan seseorang melompat dari lantai atas, namun saat dicari, tak ada jasad yang ditemukan, hanya keheningan yang menakutkan. Beberapa mahasiswa senior, dengan suara gemetar, berkata bahwa roh-roh para korban mulai gentayangan. Mereka tak bisa pulang, karena mati dengan penuh amarah. Kampus telah menjadi penjara bagi arwah-arwah yang tak tenang, yang menuntut keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Rendra semakin sering dihantui mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah temannya yang masih hidup, namun dalam mimpinya mereka telah mati dengan cara yang mengerikan. Ada yang perutnya robek, ada yang kepalanya hancur, dan ada yang matanya kosong tertusuk peluru. Mimpi-mimpi itu begitu nyata hingga ia bisa mencium bau anyir darah dan merasakan hawa kematian yang menempel di tubuhnya. Suatu malam, ketika Rendra terjaga untuk menulis, ia mendengar bisikan di belakang telinganya. "Besok giliranmu." Suara itu parau, serak, seperti keluar dari kerongkongan yang dipenuhi darah. Ia menoleh dengan cepat,
namun tak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang menusuknya, seperti kehadiran yang tak kasat mata. Jendela kamarnya bergetar hebat, meski tak ada angin. Saat ia mendekat, kaca jendela itu tiba-tiba dipenuhi bekas telapak tangan berlumuran darah, muncul begitu saja dari dalam kaca, seolah ada seseorang yang berusaha keluar dari dunia lain. Rendra menjerit, dan saat ia berkedip, jejak itu lenyap, digantikan oleh pantulan dirinya yang ketakutan. Esoknya, aksi kembali pecah. Kali ini, amarah massa dan brutalitas aparat mencapai puncaknya. Tembakan peluru tajam memecah udara, jeritan memenuhi jalanan. Rendra melihat temannya, Danu, tertembak di dada dan jatuh dengan darah menyembur. Namun, hal paling mengerikan terjadi sesudahnya. Di tengah kepanikan, Rendra melihat Danu bangkit kembali. Tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat, namun ia berjalan lurus di antara massa yang panik, tanpa ada yang menyadari kehadirannya. Hanya Rendra yang melihat bahwa Danu kini bukanlah manusia lagi. Sosok Danu menoleh ke arah Rendra, tersenyum dengan mulut yang robek hingga ke telinga. "Aku sudah di sini lebih dulu," bisiknya tanpa suara, hanya melalui gerakan bibir yang mengerikan. Lalu, sosok itu lenyap di balik kerumunan, seperti bayangan yang ditelan oleh kegelapan. Malam itu, kampus berubah menjadi pemakaman. Puluhan mahasiswa gugur, dan jasad mereka disemayamkan di aula besar. Namun, beberapa mahasiswa bersumpah melihat jasad-jasad itu bergerak pelan, seperti bernapas, meskipun tubuh mereka sudah dingin dan kaku. Saat doa bersama dipanjatkan, lampu aula mendadak padam. Dalam kegelapan total, terdengar suara langkah kaki yang berlari dan bisikan yang merayap, "Kami tidak akan diam, kami akan menuntut, bahkan setelah mati." Suara itu membuat semua orang membeku, tak berani bergerak. Rendra, yang duduk paling belakang, melihat dengan jelas, puluhan bayangan hitam muncul dari jasad-jasad mahasiswa yang terbujur kaku. Mereka melayang, tanpa wajah, menatap semua yang hadir dengan tatapan kosong yang menusuk, penuh dengan dendam yang tak terungkapkan. Sejak malam itu, kejadian aneh dan mengerikan terus menghantui kampus. Poster-poster bertuliskan, "Reformasi," seringkali berubah sendiri, huruf-hurufnya meleleh seolah ditulis dengan darah. Dinding-dinding dipenuhi coretan misterius yang seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata, berisi pesan-pesan yang tidak bisa dimengerti. Asteris mahasiswa yang menjaga malam sering mendengar suara tangisan di lorong. Tangisan perempuan, lirih, namun panjang dan menusuk hati. Saat dicari sumbernya, suara itu selalu berpindah-pindah, seolah-olah mengelilingi mereka, bermain-main dengan ketakutan mereka. Asteris ada pula, yang mengaku melihat kerumunan mahasiswa sedang berorasi di lapangan kampus tengah malam, lengkap dengan bendera dan spanduk. Namun ketika didekati, lapangan itu kosong, hanya menyisakan bau anyir darah yang menusuk hidung dan hawa dingin yang menusuk tulang. Asteris Rendra semakin kehilangan akal sehat. Ia tak bisa lagi membedakan mana nyata, mana tidak. Setiap kali ia berkumpul bersama teman-temannya, ia selalu melihat wajah asing di antara mereka, wajah yang pucat, dengan mata kosong, yang seolah ikut menyamar sebagai mahasiswa hidup. Asteris suatu malam, ia bermimpi terjebak di aula yang penuh dengan jasad mahasiswa. Mereka semua bangkit, berjalan ke arahnya dengan langkah kaku, sambil berkata dengan suara serempak, "Kau akan bersama kami, tidak ada jalan pulang." Ia berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tertelan oleh suara mereka. Asteris ketika terbangun, ia mendapati dirinya masih di aula kampus, padahal ia yakin tidur di kamarnya. Di hadapannya, puluhan lilin menyala, dan di kursi-kursi, ada bayangan yang duduk diam, menatapnya. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lorong kampus terasa tak berujung, seolah ia terperangkap dalam labirin yang dibuat oleh arwah-arwah. Asteris pada titik itu, Rendra sadar, kampus mereka bukan lagi hanya tempat menuntut ilmu. Ia sudah menjadi semacam penjara arwah, tempat roh-roh korban reformasi berkeliaran, menuntut balas atas darah yang tumpah, dan mencari mangsa baru. Asteris setiap malam, bisikan itu semakin keras, seperti sebuah mantra yang terus diulang, "Besok giliranmu." Sampai akhirnya, Rendra berhenti tidur sama sekali. Namun, rasa kantuk yang tak terkendali membuatnya semakin dekat dengan batas kegilaan. Asteris dan malam berikutnya, ia mendengar sesuatu yang lebih jelas, suara yang bukan lagi bisikan, melainkan perintah yang tak bisa dibantah, "Kami sudah menunggumu di jalanan esok hari. Bergabunglah dengan kami." Pagi itu, ribuan mahasiswa kembali membanjiri jalanan ibu kota. Spanduk-spanduk besar dibentangkan, pekikan orasi membakar semangat. Namun bagi Rendra, semua itu terasa seperti bayangan kabur. Pandangannya berkabut, dan ia masih mendengar gema suara-suara dari alam lain yang menusuk telinganya. Asteris udara panas menyengat, keringat bercucuran, namun tubuh Rendra justru terasa dingin menggigil, seolah ada tangan es yang menggenggam jantungnya. Di antara teriakan mahasiswa, ia mendengar suara lain, rintihan lirih, tangisan panjang, dan suara tawa serak yang terdengar semakin dekat setiap detiknya. Asteris, seorang mahasiswa perempuan yang berjalan di sampingnya, tiba-tiba jatuh pingsan. Teman-temannya mengira karena kelelahan,
namun Rendra melihat sesuatu yang lain, wajah pucatnya dipenuhi goresan kuku yang tak terlihat, meninggalkan bekas luka yang berdarah, seakan ada sesuatu dari dalam tubuhnya yang ingin keluar. Asteris ketika ia mencoba menolong, matanya menangkap sosok berbalut kain putih kotor yang berdiri di tengah kerumunan, kepala menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Anehnya, kerumunan mahasiswa seakan menembus tubuh itu tanpa sadar. Rendra terhuyung, menyadari ia satu-satunya yang bisa melihat kehadiran mengerikan itu. Asteris tiba-tiba suara tembakan meledak, memecah suasana. Kekacauan pecah seketika, mahasiswa berlarian, aparat maju dengan tameng. Gas air mata kembali dilemparkan, menyesakkan paru-paru. Namun di mata Rendra, asap itu bukan putih, melainkan merah pekat, seolah terbuat dari darah yang mendidih. Asteris napasnya tercekat, ia jatuh tersungkur, dan di tanah, ia melihat bayangan tubuh-tubuh mahasiswa yang mati bergelimpangan, namun berbeda dari kenyataan. Mereka bangkit kembali, berjalan dengan wajah hancur, mata kosong, dan mulut menganga, seolah mereka adalah pasukan zombie. Asteris, bergabunglah dengan kami, suara mereka bergema tanpa bibir bergerak, menembus kepala Rendra. Ia menutup telinganya sekuat tenaga, tapi suara itu menembus otaknya. Ia hampir kehilangan kesadaran. Asteris seorang aparat berlari mendekat, mengayunkan tongkat ke arah massa. Namun dalam pandangan Rendra, wajah aparat itu berubah jadi tengkorak terbakar, matanya menyala merah, dan lidahnya menjulur panjang hingga ke dada. Tengkorak itu menatapnya, lalu tertawa keras, memekakkan telinga. Asteris suara tawa itu membuat Rendra berlari tanpa arah. Ia menembus kerumunan, terengah-engah, hingga akhirnya terjebak di sebuah gang sempit di belakang gedung. Asteris gang itu sunyi, padahal di luar ribuan orang masih ricuh. Dindingnya penuh coretan merah, dan saat Rendra menyorotnya dengan matanya yang berair, ia melihat jelas tulisan itu, "Kami menunggu di sini." Tulisan itu seperti ditulis dengan darah yang belum kering. Asteris bau anyir darah begitu menyengat hingga ia hampir muntah. Dari kegelapan gang, muncul bayangan hitam-hitam tanpa wujud jelas, tubuh mereka seperti asap pekat. Mata kosong mereka menyala merah, dan perlahan mereka mendekat, menutup jalan keluar. Asteris Rendra terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Lalu salah satu bayangan meraih pundaknya, dingin, seakan menyentuh tulang. "Asteris, giliranmu sebentar lagi," suara itu berdesis di telinganya. Saat ia memejamkan mata, tiba-tiba suara ledakan keras terdengar dari luar. Bayangan-bayangan itu lenyap seketika, hanya menyisakan rasa mual dan bau anyir yang menusuk. Asteris Rendra kembali ke jalan besar. Namun kekacauan sudah semakin parah. Api berkobar di mana-mana, kendaraan terbakar, kaca pecah berserakan. Suara tangis dan teriakan bercampur jadi satu. Asteris di tengah kobaran api, ia melihat seorang perempuan berlari sambil menggendong sesuatu. Awalnya ia mengira itu anak kecil. Tapi saat perempuan itu mendekat, Rendra melihat jelas bahwa gendongan itu berisi potongan tubuh, kepala manusia yang masih meneteskan darah segar dari leher yang terputus. Asteris perempuan itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum, menunjukkan gigi-gigi yang menghitam. "Anakku ikut gugur," bisiknya, sebelum lenyap begitu saja dalam kepulan asap. Rendra hampir muntah, namun tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Asteris malamnya, setelah kekacauan reda, mahasiswa berkumpul kembali di kampus. Banyak yang terluka, banyak yang hilang. Suasana penuh duka, namun, bagi Rendra, rasa takut jauh lebih besar daripada rasa sedih. Asteris ia melihat barisan mahasiswa yang pulang larut malam, namun di ujung barisan ada sosok-sosok pucat yang ikut berjalan. Mereka tanpa suara, wajahnya remuk, tubuhnya terbakar. Tak seorang pun menyadari, kecuali Rendra. Asteris teman-temannya mulai memperhatikan kondisi Rendra yang semakin pucat dan murung. Mereka menyangka ia trauma, namun, mereka tak pernah tahu bahwa yang dilihat Rendra jauh lebih mengerikan dari sekadar ingatan tragedi. Asteris malam itu, ia mencoba tidur di ruang kelas bersama teman-temannya. Namun di tengah malam, ia terbangun. Semua temannya tidur pulas, tapi dari luar jendela ia mendengar nyanyian. Asteris nyanyian itu lirih, namun jelas, lagu perjuangan mahasiswa. Suaranya sumbang, pelan, seakan dinyanyikan oleh kerongkongan yang dipenuhi darah dan tercekik. Rendra memberanikan diri mengintip keluar. Asteris di lapangan kampus, puluhan mahasiswa berdiri melingkar, menyanyikan lagu itu dengan wajah hancur. Beberapa tak punya mata, beberapa kepalanya retak, beberapa tubuhnya hangus terbakar. Namun suara mereka kompak, menembus keheningan malam. Asteris Rendra menutup mulutnya agar tak berteriak. Namun salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh langsung ke arahnya. Wajah tanpa kulit itu tersenyum, dan darah menetes deras dari rongga matanya, seolah menangis darah. Asteris Rendra mundur, jatuh tersungkur, membangunkan salah satu temannya. Namun saat ia menunjukkan keluar jendela, lapangan itu kosong, hanya ada rumput basah diterpa angin. Asteris temannya menggeleng, mengira Rendra hanya berhalusinasi. Namun Rendra tahu,
Ia tak bermimpi. Ia tahu roh-roh itu memang ada, menunggu giliran orang-orang yang masih hidup untuk bergabung dengan mereka. Asteris sejak malam itu, hampir setiap malam ia melihat hal-hal serupa, bayangan orasi tengah malam, kerumunan hantu mahasiswa, bahkan suara peluru yang bergema di lorong-lorong kampus, seolah-olah tragedi itu terus berulang dalam dimensi lain. Asteris tidurnya tak pernah tenang lagi. Mimpi dan kenyataan bercampur jadi satu. Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh keringat, kadang ia menemukan noda darah di bajunya, meski ia tak terluka sedikit pun, seakan noda itu adalah tanda yang diberikan oleh roh-roh. Asteris ia merasa kampusnya berubah menjadi kuburan raksasa. Setiap sudut gedung, setiap kursi ruang kelas, setiap tangga, seolah dihuni bayangan mahasiswa yang gugur. Asteris dan semakin hari, jumlahnya semakin banyak. Setiap kali ada korban baru, roh itu tak pernah pergi jauh. Mereka kembali ke kampus, bergabung dengan kerumunan yang tak kasat mata, memperkuat cengkeraman mereka di dunia ini. Asteris Rendra sadar, cepat atau lambat, ia akan ikut menjadi bagian dari mereka. Dan bisikan itu kini semakin jelas, bukan lagi bisikan, melainkan perintah yang tak bisa ditolak, besok giliranmu segera tiba. Malam itu, aula kampus kembali dipenuhi mahasiswa. Mereka menggelar doa bersama untuk para korban yang gugur siang tadi. Lilin-lilin kecil dipasang berjejer, dan udara penuh dengan isak tangis. Namun, bagi Rendra, suasana itu jauh lebih mengerikan daripada haru. Ia tidak merasakan duka, hanya kengerian. Asteris ia melihat lilin-lilin bergetar hebat meskipun tak ada angin. Nyala api seolah ditarik oleh sesuatu, membentuk bayangan wajah-wajah hancur yang bergerak-gerak di dinding aula. Wajah itu bukan sekadar bayangan, melainkan refleksi roh-roh yang masih terperangkap dalam siksaan. Asteris saat seorang mahasiswa memimpin doa, suara lain ikut bergema. Suara berat, parau, dan dingin, bercampur dengan doa yang dipanjatkan. Mahasiswa lain tak menyadarinya, tapi Rendra jelas mendengarnya, kami tidak akan diam, kami masih di sini. Asteris Rendra menunduk, menutup telinga sekuat tenaga. Namun tiba-tiba, lilin di depannya padam dengan sendirinya, seolah ada napas dingin yang memadamkannya. Saat ia mengangkat kepala, di kursi depan sudah duduk sosok pucat dengan dada berlubang, darah menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil. Asteris sosok itu menatapnya, lalu tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang menghitam. Rendra terhuyung ke belakang, menabrak temannya. Tapi ketika ia menunjuk ke depan, kursi itu kosong, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Asteris setelah doa selesai, beberapa mahasiswa tinggal di aula, membicarakan aksi berikutnya. Rendra memilih keluar lebih dulu, tak tahan dengan hawa dingin yang mencekam. Namun di koridor yang gelap, ia merasakan ada langkah kaki di belakangnya, langkah yang tidak ia dengar sebelumnya. Asteris langkah itu berat, menyeret, seolah kaki yang lumpuh dipaksa berjalan. Rendra menoleh, dan ia melihat seorang mahasiswa dengan wajah remuk berjalan perlahan, kepalanya nyaris terbelah, dan otaknya terlihat sebagian. Asteris mahasiswa itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berbisik, jangan pulang, di luar lebih gelap dari di sini. Suara itu membuat tubuh Rendra membeku, kaku seperti patung. Asteris ia berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dan menggeser lemari untuk menutup pintu. Namun, di balik pintu ia masih mendengar ketukan perlahan. Satu ketukan, jeda, dua ketukan, jeda, lalu suara parau, kami tahu kau mendengar. Asteris malam itu Rendra tak tidur. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, sementara suara ketukan itu terus menghantui hingga menjelang subuh, seolah ada yang terus mencoba masuk. Asteris esok paginya, ia memutuskan tak ikut aksi. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan ia merasa sudah sampai di batasnya. Ia hanya duduk di kampus, memperhatikan mahasiswa lain berangkat ke jalanan dengan semangat. Asteris namun, di mata Rendra, pemandangan itu mengerikan. Di belakang barisan mahasiswa hidup, ada barisan lain, mahasiswa mati, ikut berjalan sejajar, dengan wajah hancur, baju penuh darah, dan langkah pelan namun pasti. Asteris mereka bergerak tanpa suara, tapi tatapan kosong mereka mengunci pandangan Rendra. Ia hampir pingsan menyadari jumlah mereka semakin banyak, seolah-olah setiap tragedi telah menambah anggota baru untuk pasukan kematian. Asteris siang itu, suara tembakan terdengar lagi dari arah jalan. Rendra gemetar, tahu akan ada korban baru. Dan setiap korban baru berarti roh baru akan kembali ke kampus, menambah barisan panjang bayangan kematian. Asteris sore hari, kabar buruk datang. 3 mahasiswa gugur. Kampus kembali dipenuhi tangisan dan doa. Rendra hanya bisa menatap kosong, karena ia tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Asteris benar saja, saat malam tiba, aula kembali jadi tempat pertemuan roh. Lilin dinyalakan, doa dipanjatkan. Namun di tengah doa, Rendra melihat 3 sosok baru masuk melalui pintu, berjalan pelan ke arah keranda kosong. Asteris tubuh mereka pucat, baju mereka masih basah oleh darah. Mereka berdiri diam, menunduk. Tak seorang pun selain Rendra yang tampak menyadari kehadiran mereka.
Asteris Rendra ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menutup wajahnya, gemetar hebat. Namun ia bisa merasakan tatapan dingin mereka menusuk tubuhnya, seolah ada yang menembus jiwanya. Asteris setelah acara usai, mahasiswa bubar perlahan. Rendra tetap duduk, menunggu aula kosong. Namun, ia salah. Saat semua pergi, justru puluhan sosok lain muncul, duduk di kursi-kursi, menatapnya dalam diam. Asteris aula itu kini penuh bayangan mahasiswa mati, semuanya menatap Rendra seorang diri. Hening, tak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri yang berdentum keras, memecah keheningan yang mencekam. Asteris tiba-tiba, salah satu dari mereka berdiri. Tubuhnya setengah terbakar, bau anyir begitu pekat. Ia berjalan ke arah Rendra dengan langkah berat, menyeret kakinya di lantai. Asteris, kenapa kau masih hidup? Suaranya serak, pecah, seperti keluar dari tenggorokan penuh asap. Rendra hanya bisa mundur, merapat ke dinding. Asteris sosok itu terus mendekat, hingga wajahnya yang hancur hanya sejengkal dari wajah Rendra. Kau seharusnya ikut bersama kami, bisiknya, suaranya sedingin es. Asteris Rendra menjerit, menutup mata, dan berteriak sekuat tenaga. Namun saat ia buka kembali, aula sudah kosong. Hanya lilin-lilin kecil yang padam satu persatu, meninggalkan bau hangus aneh, seolah ada yang baru saja terbakar di sana. Asteris ia berlari keluar aula, napas tersengal. Tapi di luar, ia mendapati koridor kampus berubah. Dinding-dinding dipenuhi bercak darah yang menetes, dan dari kejauhan terdengar suara teriakan ribuan mahasiswa yang bukan berasal dari dunia ini. Asteris suara itu menggema, bercampur dengan isak tangis dan tawa parau. Rendra merasa kepalanya hampir pecah. Ia menutup telinga, namun suara itu semakin keras, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya. Asteris dari balik jendela, ia melihat lapangan kampus. Ribuan sosok berdiri di sana, wajah-wajah hancur, tubuh-tubuh berdarah. Mereka semua menatap ke arahnya, serempak, tanpa berkedip, seolah sedang menunggu aba-aba. Asteris Rendra jatuh terduduk. Ia ingin lari, tapi kakinya lumpuh. Tatapan ribuan mata kosong itu menembus jiwanya, membuatnya merasa sudah separuh mati, separuh di dunia ini dan separuh di dunia mereka. Asteris lalu, serentak, mulut-mulut mereka terbuka, mengeluarkan teriakan panjang yang memekakkan telinga. Suara itu tak mirip manusia, lebih seperti jeritan neraka yang pecah di tengah kampus, menuntut balas. Asteris Rendra menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar saksi. Ia sudah ditandai, dan cepat atau lambat, giliran untuk bergabung dengan mereka akan tiba. Sejak malam itu, kampus tak pernah terasa sama lagi. Bagi sebagian mahasiswa, suasananya memang penuh duka. Namun bagi Rendra, kampus sudah berubah jadi kuburan raksasa, tempat hidup dan mati bercampur tanpa batas. Ia berjalan di antara dua dunia yang seharusnya terpisah. Asteris setiap kali ia melangkah ke koridor, hawa dingin menusuk tulang, bukan karena pendingin udara, melainkan karena kehadiran-kehadiran tak kasat mata. Lampu neon sering berkelip, dan di sela-sela cahaya redup itu, ia melihat bayangan-bayangan samar bergerak seperti air. Asteris kadang ia melihat sosok mahasiswa berjalan dengan santai, namun tubuhnya tembus cahaya, kepalanya retak, darah menetes tanpa henti, meninggalkan jejak basah yang hanya ia lihat. Sosok itu lewat begitu saja, seakan hidup berdampingan dengan mahasiswa nyata. Asteris teman-temannya semakin khawatir. Mereka mengira Rendra trauma berat, karena sering berbicara sendiri, gemetar mendadak, dan kadang menolak ikut aksi. Mereka tak pernah tahu apa yang sebenarnya ia lihat, mereka hanya melihatnya sebagai pemuda yang hancur. Asteris suatu sore, Rendra duduk di tangga fakultas, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Namun tiba-tiba, ia melihat tinta pada halaman bukunya berubah jadi merah pekat. Kata-kata itu meleleh, membentuk kalimat yang ditulis dengan darah, ikutlah bersama kami. Asteris ia menjatuhkan buku itu, ketakutan, napasnya tersengal. Terdengar suara tertawa parau dari belakangnya. Ia menoleh, hanya untuk melihat sosok mahasiswa tanpa wajah duduk di tangga atas, menatapnya dengan kepala miring yang nyaris putus. Asteris sosok itu perlahan bangkit, tubuhnya bergetar seperti akan hancur menjadi debu. Lalu ia melangkah turun, menuruni tangga satu persatu, suaranya menggema, tidak ada jalan pulang. Asteris Rendra berlari sekuat tenaga, meninggalkan buku dan tasnya. Ia tak peduli lagi. Namun semakin ia berlari, lorong kampus terasa memanjang tanpa ujung, pintu-pintu kelas terbuka sendiri, memperlihatkan bangku kosong yang terisi bayangan mahasiswa mati, menunggunya. Asteris di salah satu kelas, ia melihat barisan mahasiswa duduk rapi, menatap ke papan tulis. Namun papan tulis itu bukan berisi materi kuliah, melainkan coretan merah yang bergerak-gerak, darahmu akan menyusul. Asteris Rendra jatuh tersungkur, menangis histeris, hampir kehilangan kewarasan. Namun suara derap langkah teman-temannya membuatnya sadar kembali. Mereka berlari menghampiri, menolongnya bangkit. Asteris, kau kenapa, Ren? Tanya seorang temannya. Rendra hanya menggeleng, tak sanggup menjelaskan.
Bagaimana ia bisa menceritakan bahwa ia hidup berdampingan dengan arwah-arwah korban reformasi? Mereka tidak akan percaya. Asteris malam itu, ia memutuskan untuk berdiam di musola kampus, berharap tempat itu memberi ketenangan. Namun, justru di sana ia mengalami kejadian paling menyeramkan. Asteris saat ia sholat sendiri, di rakaat kedua, ia mendengar suara orang lain ikut membaca ayat. Suaranya berat, pecah, seakan berasal dari kerongkongan yang penuh darah. Asteris Rendra berhenti, gemetar hebat. Ia menoleh ke samping, dan melihat barisan makmum penuh mahasiswa berlumuran darah, bersujud dengan tubuh rusak dan kepala yang hancur. Asteris sujud mereka tak seperti manusia, kepala mereka menghantam lantai hingga berdarah, namun terus mengulang tanpa henti. Suara ayat suci keluar dari mulut mereka yang sobek. Asteris Rendra hampir pingsan, namun ia paksa dirinya menyelesaikan sholat. Saat ia memberi salam ke kanan, ia melihat wajah gosong dengan mata kosong menatap balik. Saat ia salam ke kiri, wajah tanpa rahang menatapnya pula. Asteris ia jatuh terduduk, menangis, tubuhnya tak mampu berdiri. Namun para sosok itu lenyap perlahan, hanya menyisakan bau busuk dan bercak darah di sajadah yang seolah menjadi saksi bisu. Asteris semenjak itu, musola yang dulu ia percaya sebagai tempat aman pun tak lagi menenangkan. Ia sadar, seluruh kampus sudah dikuasai arwah. Tak ada sudut yang benar-benar suci dari gangguan. Asteris pagi berikutnya, kabar buruk lagi datang, ada mahasiswa yang hilang setelah aksi. Tubuhnya tak ditemukan. Namun malam harinya, Rendra melihat sosok itu berjalan di koridor, wajahnya penuh luka, tubuhnya transparan. Asteris, aku tak bisa pulang, bisik sosok itu padanya, sebelum lenyap di udara. Rendra menjerit, membuat mahasiswa lain keluar kamar dan menatapnya heran. Asteris teman-temannya mulai takut, bukan karena hantu, tapi karena kondisi Rendra yang kian aneh. Ada yang menyarankan ia dibawa pulang, ada pula yang bilang ia butuh pengobatan. Namun Rendra tahu, ia bukan gila. Asteris ia adalah satu-satunya yang bisa melihat mereka semua. Entah mengapa, matanya terbuka pada dunia yang seharusnya tak terlihat. Sebuah anugerah yang terasa seperti kutukan. Asteris malam itu, ia mencoba menulis semua pengalamannya di buku catatan. Ia berharap dengan menuliskannya, ia bisa membagi beban, atau setidaknya tak merasa sendirian. Asteris namun saat ia membuka buku catatan itu keesokan paginya, tulisannya berubah. Bukan lagi kisah yang ia tulis, melainkan kalimat-kalimat ancaman yang ditulis dengan tergesa, kau akan segera mati. Asteris halaman terakhir dipenuhi coretan darah yang membentuk gambar wajahnya sendiri, dengan mata kosong dan mulut terjahit yang mengisyaratkan bahwa ia tidak akan bisa berteriak. Asteris Rendra menjatuhkan buku itu, tubuhnya gemetar. Ia tahu roh-roh itu kini bukan sekadar menghantui, tapi menandai dirinya sebagai bagian dari mereka. Asteris malam berikutnya, ia bermimpi berada di aula kampus. Di sekelilingnya ribuan mahasiswa mati duduk melingkar, menatapnya. Salah satu dari mereka maju, menyerahkan jas alma mater penuh darah, seolah menawarkan sebuah kehormatan. Asteris, pakai ini, kau akan bersama kami, ucap sosok itu, suaranya menggema di kepalanya. Rendra menolak, berlari, namun ia tersandung mayat-mayat yang mengelilinginya. Asteris teriakan mereka menggema, ikut. Ikut, ikut. Suara itu begitu keras hingga Rendra terbangun dengan telinga berdarah, seolah-olah gendang telinganya pecah. Asteris saat ia menatap cermin, ia terkejut mendapati bayangan dirinya memakai jas alma mater berdarah, meskipun tubuh aslinya tidak. Bayangan itu tersenyum jahat, berbeda dengan ekspresinya yang ketakutan, seolah ada entitas lain di dalam dirinya. Sejak insiden bayangan di cermin itu, Rendra mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia merasa ada dua entitas yang berebut ruang di dalam tubuhnya, dirinya yang ketakutan, dan bayangan dirinya yang haus darah. Jiwanya terkunci dalam pertempuran yang tak terlihat. Asteris setiap kali ia menatap cermin, bayangan itu selalu tersenyum puas, seolah menunggu saat untuk menggantikannya. Semakin lama, bayangan itu tak hanya muncul di cermin, tapi juga di permukaan kaca jendela, bahkan di genangan air hujan yang keruh, dimanapun ia menatap pantulan dirinya. Asteris teman-temannya semakin resah. Mereka melihat Rendra sering berbicara sendiri, terkadang tertawa pelan di tengah malam. Padahal, bagi Rendra, ia sedang berdebat dengan sosok bayangan yang terus membisikinya, menggodanya untuk menyerah. Asteris, cepat atau lambat, kau akan ikut bersama mereka, suara itu selalu berdesis di telinganya. Lebih baik kau menyerah sekarang, daripada menunggu ajal yang mengerikan di jalanan. Asteris suara itu semakin kuat, membuat Rendra sulit tidur. Ketika ia mencoba memejamkan mata, ia justru melihat wajah-wajah mahasiswa mati menempel di dinding kamarnya, menatapnya. Tanpa berkedip, seolah-olah mereka adalah koleksi yang sedang dipajang. Asteris suatu malam, ia mendengar suara gaduh di luar kamarnya. Saat membuka pintu, ia melihat koridor kampus dipenuhi mahasiswa berjalan terburu-buru. Awalnya ia mengira itu teman-temannya. Asteris namun setelah diperhatikan, ia sadar mereka semua bukan manusia hidup. Wajah-wajah pucat, luka terbuka, tubuh gosong, tapi langkah mereka teratur,
seolah menuju suatu tempat, seperti rombongan yang tak terlihat. Asteris Rendra mengikuti mereka tanpa sadar. Langkahnya terasa berat, seakan ditarik oleh arus tak kasat mata. Ia dibawa ke aula kampus yang gelap, di mana hawa dingin menusuk tulang. Asteris di dalam aula, ratusan sosok itu duduk melingkar. Di tengah lingkaran, ada kursi kosong yang dikelilingi lilin menyala dengan api merah. Rendra tahu, kursi itu disiapkan untuknya. Asteris, duduklah, suara ribuan orang bergema serempak, mengguncang lantai. Rendra gemetar, menolak melangkah. Namun tubuhnya seakan didorong oleh kekuatan tak terlihat, membawanya maju. Asteris ia jatuh terduduk di kursi itu. Seketika semua lilin padam, meninggalkan kegelapan total. Namun dalam kegelapan, ia merasakan puluhan tangan dingin, seolah-olah tangan mayat, menyentuh tubuhnya, memeganginya dengan kuat. Asteris tangan itu meraih pundak, leher, dan wajahnya. Rendra berteriak, namun suara teriakannya tercekat, tidak ada yang keluar, seolah ada tangan yang mencekiknya dari dalam. Asteris lalu, dari kegelapan, muncul cahaya merah samar. Ia melihat sosok raksasa hitam berdiri, dengan wajah yang terdiri dari ribuan wajah mahasiswa mati yang saling bertumpuk. Semua wajah itu menjerit bersamaan. Asteris, kau milik kami, kata sosok itu, suaranya mengguncang lantai. Rendra merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, sedikit demi sedikit, seperti benang yang ditarik dari kain. Asteris ia berjuang, menolak, berpegangan pada kursi dengan sekuat tenaga. Namun tangan-tangan dingin itu semakin kuat mencengkeramnya, kuku-kuku mereka seolah menembus kulitnya. Asteris tepat saat ia hampir menyerah, suara azan subuh dari musola kampus terdengar samar, memecah keheningan. Seketika sosok raksasa itu menghilang, lilin padam menyala kembali, dan semua bayangan lenyap, seolah tak pernah ada. Asteris Rendra jatuh pingsan di kursi itu. Saat ia terbangun, sudah pagi, dan aula kosong seperti biasa. Namun tubuhnya penuh memar, seolah benar-benar dicengkeram puluhan tangan. Asteris sejak saat itu, Rendra yakin hidupnya tinggal menunggu waktu. Roh-roh itu sudah menandainya. Ia hanya bisa bertahan beberapa hari lagi sebelum benar-benar ditarik ke dunia mereka, menjadi salah satu dari mereka. Asteris hari berikutnya, ia mencoba menceritakan semuanya pada seorang dosen yang dikenal religius. Dosen itu mendengarkan dengan wajah serius, lalu hanya berkata singkat, kalau kau bisa melihat mereka, itu artinya kau sudah separuh mati. Asteris kata-kata itu menghantam batin Rendra lebih keras daripada semua teror yang ia alami. Ia menangis, merasa benar-benar tak ada jalan keluar, seolah ia sudah dikutuk. Asteris malam berikutnya, ia bermimpi berjalan di jalanan Jakarta yang dipenuhi mayat. Mayat itu bukan hanya mahasiswa, tapi juga warga sipil, aparat, bahkan anak-anak kecil, semua tergeletak tak bernyawa. Asteris jalanan dipenuhi darah, gedung-gedung terbakar, dan langit memerah. Di tengah jalan, ia melihat dirinya sendiri berdiri dengan jas alma mater berdarah, memimpin arak-arakan roh. Asteris, kau akan jadi pemimpin mereka, kata bayangan dirinya, tersenyum dengan wajah retak. Kau akan memimpin ribuan arwah yang tak tenang. Asteris Rendra berlari, tapi tak ada tempat bersembunyi. Semua jalan mengarah ke tumpukan mayat, dan semua mayat menoleh serempak menatapnya, seolah meminta ia segera bergabung. Asteris ia terbangun dengan jeritan, mendapati tubuhnya basah oleh darah segar. Namun saat ia periksa, tak ada luka di tubuhnya. Darah itu entah milik siapa, dan dari mana datangnya. Asteris teman-temannya semakin takut. Mereka tak berani lagi sekamar dengan Rendra, karena setiap malam selalu terdengar suara tangisan atau jeritan dari kamarnya, atau suara-suara yang tidak mereka mengerti. Asteris ada yang bersumpah melihat bayangan hitam keluar masuk dari tubuh Rendra saat ia tidur. Ada pula yang bilang ia sering bicara dengan bahasa asing yang tak dimengerti siapapun, seolah-olah ia sedang kerasukan. Asteris Rendra sendiri merasa tubuhnya semakin berat. Seakan ada jiwa lain yang masuk perlahan, menekan jiwanya keluar, memaksanya pergi. Asteris ia sadar, roh-roh itu bukan sekadar hantu. Mereka mencoba merebut tubuhnya, menjadikannya wadah untuk melanjutkan dendam yang belum selesai, menjadi boneka yang mereka kendalikan. Asteris dan malam itu, ia mendengar bisikan yang paling jelas, bukan lagi bisikan, melainkan perintah yang tak bisa ditolak, besok bukan lagi giliranmu untuk mati, besok kau akan hidup, tapi sebagai kami. Hari itu, kampus sepi. Banyak mahasiswa memilih turun ke jalan untuk aksi lanjutan, meninggalkan Rendra bersembunyi di kamarnya, terkunci dalam ketakutan. Ia tahu kalau ia ikut, roh-roh itu pasti menjemputnya. Ia merasa kampus kosong adalah tempat teraman. Asteris namun, justru di saat kampus kosong itulah ia merasakan teror paling nyata. Dari jendela kamarnya, ia melihat lapangan kampus dipenuhi kerumunan mahasiswa. Padahal, ia tahu tak ada siapapun yang tertinggal selain dirinya. Asteris mereka berbaris rapi, wajahnya pucat, tubuhnya berdarah, dan semuanya menoleh ke arah jendela Rendra. Mata mereka yang kosong dan penuh dendam menatap lurus kepadanya. Ia merasakan jantungnya hampir berhenti. Asteris perlahan, barisan itu melangkah maju.
Bukan menuju gerbang, tapi menuju gedung asrama tempat ia bersembunyi. Langkah mereka tidak mengeluarkan suara, namun getarannya terasa di seluruh tubuh Rendra. Rendra panik. Ia menutup jendela, mengunci pintu, dan menutup telinganya. Namun, suara langkah 1000 kaki terdengar bergemuruh, mendekat dari segala arah, seolah-olah seluruh masa hantu sedang mengepungnya. Lantai kamarnya bergetar, dinding-dinding berderit. Ia tahu roh-roh itu sudah di depan pintu, siap untuk merebutnya. Ketukan pertama terdengar pelan, tapi membuat darahnya membeku. Disusul ketukan kedua, ketiga, lalu suara serempak dari balik pintu, "Buka, buka, kami sudah di sini." Rendra menahan napas, mencoba tak bergerak, berharap mereka akan pergi. Namun, pintu itu bergetar hebat, seakan ada puluhan tangan gaib memukulnya sekaligus, berusaha mendobraknya. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Kegelapan total menelan ruangan. Rendra hanya bisa melihat siluet samar dari cermin di sudut ruangan. Dan di dalam cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri berdiri, tersenyum lebar dengan mata kosong, yang bukan lagi miliknya. Bayangan itu mengangkat tangannya, lalu mengetuk permukaan cermin dari dalam, seolah ingin keluar. Tok, 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 suara ketukan itu lebih keras daripada suara di pintu. Rendra menjerit, menutupi cermin dengan kain. Namun dari balik kain, suara itu tetap terdengar, seperti suara detak jantung yang tak terkendali. Tubuhnya melemah. Ia merasa udara di kamarnya semakin dingin, napasnya membeku di tenggorokan. Nafasnya tertahan, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Lalu, ia merasakan tangan tak terlihat mencengkeram lehernya. Ia terbatuk, berusaha melepaskan diri, tapi tak ada yang bisa ia lawan. Kekuatan itu terlalu besar, bukan dari dunia manusia. Saat itu, ia mendengar suara bayangannya di kepalanya, "Sudah waktunya aku keluar, dan kau masuk menggantikan ribuan jiwa yang terjebak." Rendra terlempar ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya gelap. Ia merasakan, sesuatu merayap masuk ke dalam tubuhnya melalui mulut dan hidungnya, dingin dan berbau tanah. Teriakannya tak terdengar, hanya tubuhnya yang bergetar hebat, seperti boneka yang dikendalikan paksa, digerakkan oleh tali yang tak terlihat. Sesaat kemudian, ia merasa kesadarannya perlahan ditarik keluar, seperti benang yang ditarik dari sebuah boneka. Ia masih bisa melihat tubuhnya sendiri bangkit, namun bukan dirinya yang mengendalikan. Tubuh itu berdiri tegak, tersenyum, lalu menatap ke arah cermin. Dan dari balik cermin, puluhan wajah mahasiswa mati muncul, tersenyum puas. Sekarang kau milik kami, kata suara-suara itu serempak, menggema dalam kehampaan. Rendra mencoba melawan, tapi semakin ia berontak, semakin jauh ia terlempar dari tubuhnya. Hingga akhirnya ia hanya bisa berdiri di sudut kamar sebagai bayangan samar, saksi dari kejatuhannya. Ia melihat tubuhnya sendiri, yang kini dikuasai entitas lain, berjalan ke arah pintu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan di luar sudah menunggu ribuan roh mahasiswa mati. Mereka bersorak, bukan dengan suara bahagia, tapi dengan jeritan panjang yang menggetarkan seluruh bangunan, seolah-olah mereka merayakan kedatangan seorang pemimpin. Tubuh Rendra yang telah diambil alih itu mengangkat tangannya, seolah memberi aba-aba. Dan ribuan roh itu langsung berlutut, menunduk hormat, menyambut pemimpin baru mereka. Kini ia benar-benar sadar, dirinya bukan lagi manusia. Ia telah dijadikan pemimpin roh-roh gentayangan yang lahir dari tragedi kelam reformasi. Tubuhnya menjadi boneka, dan jiwanya menjadi tawanan. Dari sudut ruangan, jiwa asli Rendra menjerit, menangis tanpa suara. Ia ingin kembali ke tubuhnya, tapi jalan sudah tertutup, dan ia hanya bisa menjadi bayangan. Ia hanya bisa melihat bagaimana tubuhnya keluar dari kamar, berjalan bersama ribuan roh, meninggalkan kampus menuju jalanan yang gelap, siap untuk memimpin. Jalanan itu sunyi, namun penuh dengan bayangan yang melayang. Gedung-gedung retak, udara berbau asap, dan ribuan arwah mengikuti di belakang, menunggu perintah. Tubuh Rendra menoleh ke arah jiwa aslinya yang tertinggal di jendela, lalu tersenyum dengan mulut robek. "Kau sudah jadi bagian dari kami. Jangan menunggu lama, segera ikut." Jiwa Rendra terperangkap di kamar, menjerit tanpa henti. Namun jeritannya tak terdengar siapapun. Yang terdengar hanyalah suara langkah ribuan roh yang semakin jauh, menuju pusat kota, siap untuk melampiaskan dendam mereka. Dan malam itu, Jakarta bukan hanya dipenuhi teriakan mahasiswa hidup, tapi juga arak-arakan roh gentayangan yang berbaur dengan kerumunan nyata, menciptakan kengerian yang tak kasat mata, dipimpin oleh boneka yang tak punya jiwa. Malam itu, kota Jakarta yang sudah porak-poranda semakin terasa mencekam, diselimuti kabut tebal dari asap dan debu. Jalanan dipenuhi suara letupan senjata dan jeritan massa, namun ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan yang bergerak di balik kerumunan. Tubuh Rendra yang sudah dikuasai entitas asing melangkah mantap di barisan paling depan. Di belakangnya, ribuan roh mahasiswa mati mengikuti,
membentuk arak-arakan panjang yang bergerak lambat, seperti parade neraka yang sedang bangkit. Asteris orang-orang yang masih hidup tidak menyadari kehadiran mereka. Namun anjing-anjing liar di pinggir jalan melolong keras, bulu kuduk mereka berdiri, berlari ketakutan ke segala arah, seolah bisa merasakan aura dingin yang mematikan. Asteris lampu-lampu jalan tiba-tiba padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang pekat. Hanya cahaya merah samar dari api yang membakar toko-toko yang tersisa. Dan di bawah cahaya itu, wajah-wajah pucat para arwah tampak jelas, dengan sorot mata kosong. Asteris beberapa di antara mereka masih membawa luka yang sama saat mereka mati, dada bolong yang menganga, kepala remuk, perut terburai, dan usus yang menggantung. Namun, mereka tetap berjalan seolah rasa sakit itu tak berarti lagi. Asteris tubuh Rendra berhenti di persimpangan jalan utama. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu mengangkat tangan. Seketika, seluruh roh berhenti serempak, sunyi, hanya menyisakan suara api dan jeritan jauh di ujung kota yang terdengar seperti musik kematian. Asteris, waktunya menjemput lebih banyak jiwa, kata suara yang keluar dari mulut Rendra, berat dan bergema, bukan suaranya sendiri. Suara itu begitu dingin hingga membuat udara di sekitarnya membeku. Asteris roh-roh itu menunduk, lalu perlahan menyebar ke berbagai arah. Mereka masuk ke gang-gang, lorong sempit, hingga ke rumah-rumah penduduk yang terkunci, menembus dinding seolah itu bukan halangan. Asteris malam itu, banyak orang terbangun karena mendengar ketukan di pintu rumah mereka. Ketukan itu pelan, teratur, dan disertai bisikan dingin, "Buka, ikut kami, buka." Asteris ada yang mencoba melihat lewat jendela, dan langsung menjerit histeris ketika melihat puluhan wajah pucat menatap dari luar, mata hitam pekat, dan mulut yang penuh darah. Asteris di beberapa rumah, pintu jebol dengan sendirinya, seolah didobrak oleh kekuatan tak kasat mata. Roh-roh itu masuk tanpa suara, melayang, mendekati manusia-manusia yang bersembunyi di sudut ruangan. Asteris mereka tidak menyentuh, tidak melukai, tapi menempelkan wajah mereka ke wajah para penghuni rumah. Dalam sekejap, jiwa manusia itu tersedot keluar, meninggalkan tubuh kosong yang jatuh ke lantai. Asteris tubuh yang kosong itu kemudian bangkit, matanya terbuka, namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Mereka ikut bergabung dalam arak-arakan, dengan langkah kaku dan mata kosong. Asteris dari kejauhan, arak-arakan itu semakin panjang. Bukan lagi hanya ribuan roh, tapi juga ratusan tubuh manusia hidup yang sudah dijadikan wadah. Mereka bergerak seperti pasukan yang tak terkalahkan. Asteris jalan-jalan Jakarta berubah menjadi pawai kematian. Setiap langkah mereka menimbulkan hawa dingin menusuk, membuat lampu-lampu padam, dan kaca-kaca bangunan retak dan pecah dengan sendirinya. Asteris beberapa tentara yang berjaga di pos jalan mencoba menghentikan mereka. Namun, saat menyorotkan senter, wajah para tentara langsung berubah pucat pasi, ketakutan. Asteris apa yang mereka lihat bukan lagi manusia, melainkan barisan makhluk tanpa wajah, dengan mulut menganga lebar, hitam pekat hingga ke tenggorokan. Asteris tentara-tentara itu mencoba menembak, tapi pelurunya hanya menembus udara, tanpa menyentuh apapun. Detik berikutnya, tubuh mereka langsung kaku, lalu roboh tanpa nyawa, seolah-olah roh mereka telah direnggut paksa. Asteris dari tubuh mereka, roh-roh baru keluar, masih mengenakan seragam, lalu ikut berjalan bersama arak-arakan, menambah jumlah pasukan kematian. Asteris malam itu, Jakarta benar-benar menjadi kota arwah. Orang-orang bersembunyi di rumah, tapi tetap mendengar suara langkah ribuan kaki yang bergema di jalan, seolah-olah sedang ada pawai besar di luar. Asteris seorang ibu tua yang tinggal sendirian di rumah kayu kecil meringkuk di sudut kamar. Ia berdoa tanpa henti, air matanya bercucuran, memohon perlindungan dari Tuhan. Asteris dari celah pintu, ia melihat bayangan arak-arakan lewat. Wajah-wajah pucat menoleh ke arah rumahnya, tapi untungnya mereka terus berjalan tanpa berhenti. Asteris namun, begitu ia menghela napas lega, terdengar ketukan di jendela. Pelan, 3 kali, teratur. Ketukan yang membuat jantungnya berhenti. Asteris ia memberanikan diri menoleh, dan hampir pingsan ketika melihat wajah anaknya yang sudah mati menatap dari balik kaca, tersenyum dengan mata kosong yang penuh kesepian. Asteris, ibu, ikut aku, suara itu terdengar jelas di kepalanya, walau bibir sang anak tidak bergerak. Asteris ibu itu menjerit histeris, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi suara ketukan terus berulang, makin keras, makin cepat, hingga kaca jendela retak, seolah ada yang mencoba memecahkannya. Asteris detik berikutnya, roh sang anak masuk menembus kaca yang pecah, mendekati ibunya. Sang ibu hanya bisa pasrah, tubuhnya bergetar hebat, tak mampu melawan. Asteris dalam sekejap, jiwa sang ibu tersedot keluar, meninggalkan tubuh kosong yang langsung berdiri kaku dan ikut berjalan keluar rumah, bergabung dengan arak-arakan. Asteris arak-arakan roh semakin membesar, memenuhi hampir seluruh jalan utama. Wajah-wajah kosong semakin banyak, seakan Jakarta sedang digiring ke dunia lain, ke dunia kematian. Asteris dan di depan barisan itu,
tubuh Rendra yang dikuasai entitas tetap berjalan mantap, senyumnya melebar hingga telinga, matanya hitam legam, memimpin parade kematian menuju pusat kota, menuju tempat di mana semua bermula. Malam semakin larut, namun kota Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Suara teriakan demonstran bercampur dengan dentuman tembakan dan sirene. Tetapi kini, ada lapisan kengerian lain yang tidak semua orang bisa melihat atau rasakan, sebuah kengerian yang berasal dari dunia lain. Asteris arak-arakan roh yang dipimpin tubuh Rendra terus bergerak tanpa lelah menuju pusat kota, tempat ribuan mahasiswa dan massa masih berkumpul melakukan demonstrasi. Setiap langkah mereka terasa seperti sebuah guncangan yang tak terlihat. Asteris api membakar kendaraan di pinggir jalan, asap pekat membumbung tinggi, menyelimuti seluruh kota. Di balik kepulan asap itu, wajah pucat ribuan arwah tampak samar, seolah muncul dari neraka yang terbuka, siap untuk menyambut lebih banyak jiwa. Asteris tubuh Rendra berhenti di bundaran besar. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan seketika seluruh arwah berhenti bergerak, membentuk lingkaran besar yang mengelilingi demonstrasi, seperti sebuah pengepungan yang tak terlihat. Asteris para mahasiswa yang masih hidup tidak menyadari hal itu. Mereka terus berteriak, mengacungkan spanduk, dan melawan aparat. Namun, hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang membuat beberapa di antara mereka merinding tanpa sebab, seolah ada yang mengawasi mereka. Asteris angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh. Sebagian mahasiswa mendengar bisikan samar, ikut, sudah waktunya kau bersama kami. Asteris ada yang menoleh ke belakang, dan melihat sekilas wajah-wajah pucat berdiri di tengah kerumunan. Tapi ketika berkedip, mereka sudah hilang, seolah-olah hanya bayangan yang lewat. Asteris aparat keamanan yang berjaga pun ikut gelisah. Kuda-kuda mereka meringkik panik, enggan maju ke tengah kerumunan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuat naluri mereka berteriak ketakutan. Asteris tubuh Rendra yang dikuasai entitas itu mulai berbicara. Suaranya bergema, terdengar di telinga setiap orang yang ada di sana, seperti suara dari megafon yang tak terlihat. Namun mulutnya hampir tidak bergerak. Asteris, kami adalah darah yang tumpah. Kami adalah jiwa yang disia-siakan. Kini, kalian semua akan jadi bagian dari kami. Asteris suara itu membuat sebagian mahasiswa berhenti berteriak. Mereka menoleh bingung, mencari sumbernya, tapi tak ada pengeras suara, tak ada megafon. Hanya tubuh Rendra yang berdiri tegak di tengah lingkaran arwah, matanya hitam pekat, senyumnya merekah lebar hingga telinga. Asteris tiba-tiba, langit malam bergetar. Petir menyambar meski tak ada hujan. Gedung-gedung tinggi di sekitar pusat kota berderit, kaca-kaca pecah berjatuhan dengan suara nyaring. Asteris dari setiap pecahan kaca, muncul wajah pucat yang berteriak tanpa suara. Wajah-wajah itu menatap ke bawah, menambah panjang barisan roh yang sudah ada. Asteris mahasiswa yang berdiri paling depan melihat fenomena itu dan langsung berteriak histeris, menunjuk ke atas. Namun, jeritan mereka tenggelam oleh suara massa lain yang belum menyadari kengerian yang sedang terjadi. Asteris dalam hitungan detik, ribuan arwah mulai merangsek masuk ke dalam kerumunan nyata. Mereka tidak menyentuh, namun menempel pada tubuh-tubuh manusia hidup, menyedot perlahan jiwa mereka, seperti parasit yang haus. Asteris ada mahasiswa yang tiba-tiba terjatuh, tubuhnya kejang, lalu bangkit kembali dengan wajah kosong. Teman-temannya menolong, tapi hanya berakhir melihat tatapan kosong yang menyeramkan. Asteris, apa-apaan ini? Teriak salah seorang mahasiswa, namun ia sendiri mendapati bayangan hitam merayap keluar dari mulutnya, lalu tubuhnya roboh tanpa jiwa, menjadi wadah baru untuk roh-roh lain. Asteris aparat yang melihat langsung panik. Mereka menembakkan senjata ke segala arah, tapi peluru hanya menembus roh-roh itu tanpa hasil, seolah-olah mereka adalah ilusi. Asteris satu persatu aparat pun ikut tumbang. Jiwa mereka keluar, ditarik paksa, lalu berdiri kembali dengan seragam yang sama namun wajah kosong. Asteris dalam waktu singkat, pusat kota berubah menjadi medan antara manusia hidup yang panik dan barisan arwah yang terus bertambah. Asteris tubuh Rendra di tengah lingkaran mengangkat kedua tangannya, lalu menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Asteris dari setiap jendela yang pecah, puluhan roh lain berhamburan turun, melayang cepat, menabrak kerumunan dan menjerat jiwa-jiwa baru. Asteris suasana kacau balau, jeritan manusia bercampur dengan lolongan roh. Api membesar, menelan kendaraan, menciptakan pemandangan seperti neraka terbuka di tengah kota, tempat para roh berkuasa. Asteris mahasiswa yang tersisa berusaha melarikan diri ke gang-gang kecil. Namun, di sana pun mereka disambut oleh roh-roh pucat yang sudah menunggu, seolah mereka tahu kemana para manusia akan lari. Asteris beberapa mahasiswa memilih bersembunyi di dalam gedung yang terkunci. Mereka berdoa keras, berharap roh-roh itu tidak menemukan mereka. Asteris tapi dari celah pintu, mereka melihat kabut hitam merayap masuk, berubah menjadi tangan-tangan pucat yang menjulur, mencari tubuh untuk dijerat. Asteris seorang mahasiswa perempuan berteriak kencang ketika tangannya dipegang sesuatu yang dingin. Ia ditarik masuk ke dalam kegelapan, hilang tanpa jejak. Asteris teman-temannya hanya bisa menangis, menutup telinga agar tidak mendengar suara jeritan lagi. Namun,
Ketukan di dinding gedung semakin keras, menandakan roh-roh itu tidak akan berhenti sampai semua jiwa berhasil mereka rebut. Asteris malam itu, pusat kota Jakarta benar-benar berubah menjadi lautan arwah. Tidak ada lagi batas antara yang hidup dan mati, semuanya bercampur dalam parade panjang yang dipimpin oleh tubuh Rendra yang kini bukan lagi manusia. Asteris dan di tengah semua kengerian itu, di tengah lautan wajah kosong dan tatapan penuh dendam, tubuh Rendra yang telah direbut itu mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat kepada sesuatu yang lebih besar. Asteris api di pusat kota semakin membesar, melalap kendaraan, kios, dan gedung-gedung. Namun, bukan hanya api yang menguasai Jakarta malam itu, melainkan parade arwah yang kian bertambah banyak, merayap dari setiap sudut. Asteris tubuh Rendra yang dikuasai entitas gelap kini berdiri di atas sebuah monumen, sebuah singgasana dari batu. Matanya menyala merah, senyumnya merekah, dan ribuan roh berbaris rapi di bawahnya, menunggunya memberi perintah. Asteris mahasiswa dan warga yang tersisa berlari ke segala arah, tapi tak satu pun yang benar-benar bisa meloloskan diri. Jalanan dipenuhi kabut pekat yang menyesatkan, kabut yang seolah hidup. Asteris kabut itu hidup, menyusup ke paru-paru, membuat mereka batuk darah. Semakin lama mereka berlari, semakin dalam mereka terjebak dalam labirin kabut yang bergerak, yang seolah memiliki pikiran sendiri. Asteris aparat keamanan yang mencoba bertahan pun ikut terseret. Wajah mereka pucat, mulut menganga, dan satu persatu bergabung dengan barisan roh, menjadi tentara-tentara. Kosong. Asteris dari langit, terdengar lolongan panjang, seakan ribuan suara menjerit bersamaan. Suara itu menusuk telinga, membuat manusia hidup yang mendengarnya langsung kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah tanpa daya. Asteris seorang mahasiswa perempuan menutup telinganya, menangis sejadi-jadinya, sebelum akhirnya tubuhnya tersedot ke udara, lalu jatuh dengan wajah kosong, seperti boneka yang talinya putus. Asteris teman-temannya menjerit, namun mereka pun diseret masuk oleh tangan-tangan kabut yang merayap dari segala arah. Asteris tubuh Rendra mengangkat tangannya lagi. Malam ini, yang hidup dan mati akan bersatu. Tidak ada lagi batas, katanya dengan suara yang mengguncang seluruh kota. Asteris serentak, roh-roh itu menyerbu ke segala penjuru kota. Rumah-rumah warga didobrak oleh kabut, orang-orang terbangun dari tidur hanya untuk mendapati wajah pucat menatap mereka dari dekat, begitu dekat hingga mereka bisa merasakan hawa dingin. Asteris anak-anak kecil pun menjerit. Namun jeritan mereka hanya menjadi paduan suara baru dalam orkestra malam itu, orkestra yang menyeramkan. Asteris jalanan ibu kota kini tak lagi terlihat. Semua tertutup kabut hitam, darah, dan tubuh-tubuh kosong yang berjalan tanpa arah, dipimpin oleh Rendra. Asteris para sopir yang terjebak di jalan tol menyalakan klakson berkali-kali, namun tiba-tiba kabut masuk ke dalam mobil mereka. Hanya suara jeritan yang keluar, sebelum mobil-mobil itu terdiam, menjadi kendaraan hantu. Asteris gedung-gedung pencakar langit menjadi layar raksasa. Dari jendela-jendela yang pecah, wajah-wajah arwah menempel, menatap ke bawah seperti penonton neraka, menikmati pertunjukan yang mereka ciptakan. Asteris, lihatlah, inilah warisan darah, suara tubuh Rendra menggema, terdengar di seluruh kota tanpa pengeras suara. Asteris tidak ada lagi suara demonstrasi. Tidak ada lagi perlawanan. Yang tersisa hanyalah parade arwah yang terus bertambah, menelan kota sedikit demi sedikit. Asteris beberapa wartawan yang masih hidup mencoba merekam kejadian itu. Namun kamera mereka hanya menampilkan gambar hitam penuh noise, dengan suara jeritan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Asteris mereka pun akhirnya menjadi bagian dari parade itu, wajah mereka masih terlihat di layar kamera yang jatuh, tersenyum kosong. Asteris di pelataran sebuah kampus, mahasiswa-mahasiswa terakhir berdoa dengan suara bergetar. Namun doa mereka terhenti ketika bayangan hitam menutup seluruh langit di atas mereka, seperti sebuah awan kematian. Asteris bayangan itu adalah kumpulan roh yang menyatu, membentuk sosok raksasa yang menunduk perlahan, mengintip kota dengan mata merah membara. Asteris dari mulut sosok raksasa itu keluar asap pekat, memenuhi seluruh sudut kota, membuat setiap sudut menjadi tempat yang mengerikan. Asteris dalam asap itu, wajah-wajah korban tragedi 1998 menjerit serentak, kami tidak pernah pergi. Asteris jeritan itu membuat gedung-gedung runtuh, jalanan terbelah, dan sungai berubah menjadi merah darah. Asteris Jakarta malam itu bukan lagi ibu kota, melainkan panggung neraka yang terbuka. Asteris Rendra berdiri di atas monumen, tertawa. Suaranya bergema hingga jauh, lebih menyeramkan dari dentuman bom sekalipun. Asteris, ini baru permulaan, katanya dengan suara yang bukan lagi miliknya. Asteris ribuan roh berlutut di hadapannya, bersorak dengan jeritan panjang, menyambut pemimpin baru mereka, yang akan mengakhiri semua ini. Asteris kota yang pernah penuh cahaya kini tenggelam dalam gulita, diterangi hanya oleh api dan mata-mata merah dari roh yang berkeliaran. Asteris tidak ada yang tahu berapa banyak yang selamat malam itu. Bahkan esok harinya, yang tersisa hanyalah kota hening penuh bangkai kendaraan, gedung hangus, dan bau busuk yang menyelimuti udara. Asteris namun di antara reruntuhan, beberapa orang bersumpah masih mendengar teriakan massa, seolah demonstrasi tak pernah berhenti, terus.
Berlanjut di dimensi yang berbeda. Ending yang mengerikan. Asteris bertahun-tahun setelah tragedi itu, Jakarta membangun kembali. Gedung-gedung baru berdiri, jalan-jalan diperbaiki, namun hawa kelam tidak pernah hilang. Luka itu tetap ada, tak terlihat oleh mata biasa. Asteris di malam-malam tertentu, terutama saat bulan merah menggantung, orang-orang mengaku melihat kerumunan samar di jalan-jalan pusat kota. Asteris mereka membawa spanduk yang sudah lusuh, berteriak tanpa suara, wajah-wajah mereka pucat seperti kertas. Asteris sopir-sopir taksi malam sering bercerita, ada penumpang mahasiswa dengan jas alma mater yang naik, hanya untuk menghilang ketika sampai di tujuan, meninggalkan kursi basah oleh darah. Asteris petugas kebersihan menemukan noda merah di trotoar yang tidak pernah bisa hilang, meski sudah berkali-kali diguyur air. Noda itu seolah permanen, tanda dari tragedi. Asteris beberapa saksi mata bahkan bersumpah melihat sosok Rendra, masih muda, berdiri di bundaran besar, memimpin ribuan arwah dengan tangan terangkat, seperti jenderal yang memimpin pasukannya. Asteris tatapannya kosong, tapi senyumnya lebar, seolah parade itu belum selesai, dan tidak akan pernah selesai. Asteris warga yang nekat lewat tengah malam sering mendengar teriakan, reformasi. Namun terdengar serak, bercampur dengan tangisan yang menusuk hati. Asteris tak jarang, mereka yang mendengar suara itu jatuh sakit keesokan harinya, tubuhnya lemah seakan disedot energinya. Asteris ada pula yang hilang begitu saja, terakhir terlihat berjalan sendirian di tengah jalan, seolah mengikuti arak-arakan tak kasat mata, bergabung dengan mereka. Asteris seorang ibu tua bercerita, ia melihat anaknya yang sudah tewas di 1998 mengetuk pintu rumahnya, memanggil, "Bu, izinkan aku pulang." Asteris tapi ketika pintu dibuka, hanya ada kabut pekat yang masuk ke dalam rumah, membuat semua lampu padam. Asteris hingga kini, banyak yang percaya bahwa tragedi 1998 tidak hanya meninggalkan luka politik, tetapi juga membuka pintu bagi parade arwah yang tidak pernah benar-benar berhenti. Asteris setiap tahun, menjelang bulan Mei, jumlah penampakan di sekitar kampus dan pusat kota semakin meningkat. Asteris para penjaga malam mengaku mendengar suara ribuan langkah kaki berbaris, tapi tidak ada satupun manusia yang terlihat. Asteris di gedung-gedung tua, jendela pecah masih memantulkan wajah-wajah pucat yang menatap dari dalam, seolah terjebak di antara dunia hidup dan mati. Asteris tak ada yang berani menatap lama-lama, karena mereka yang menatap akan bermimpi buruk berhari-hari, melihat parade arwah menjemputnya. Asteris mimpi itu selalu sama, kerumunan mahasiswa berwajah pucat berjalan di tengah api, dipimpin sosok dengan mata merah menyala, memanggil-manggil. Asteris sosok itu adalah Rendra, masih mengenakan alma mater, namun tubuhnya hitam membusuk, tangannya terangkat memanggil jiwa-jiwa baru. Asteris, ikutlah bersama kami. Perjuangan belum selesai, begitu katanya dalam mimpi itu. Asteris mereka yang mengalami mimpi itu biasanya akan jatuh sakit, lalu meninggal dengan wajah pucat membiru, seolah jiwanya ikut tercabut, menjadi korban baru. Asteris beberapa keluarga korban percaya, arwah-arwah itu masih menunggu sesuatu. Menunggu orang-orang yang pernah mengabaikan, atau bahkan mengkhianati perjuangan mereka. Asteris hingga saat ini, tak ada yang bisa memastikan apakah parade itu nyata atau sekadar ilusi kolektif. Asteris namun satu hal yang pasti, tragedi 1998 tidak pernah benar-benar usai. Darah yang tumpah tidak pernah benar-benar kering, dan dendam tidak pernah padam. Asteris kota Jakarta, di bawah cahaya lampu malamnya yang gemerlap, menyimpan luka yang tidak terlihat oleh mata biasa. Asteris luka itu kadang terbuka kembali, menumpahkan jeritan, tangisan, dan bisikan dari dunia lain. Asteris Rendra dan ribuan arwah lain masih berbaris di jalanan, meski tak kasat mata, menunggu giliran manusia hidup untuk bergabung. Asteris dan ketika kabut turun tanpa alasan, ketika jalanan tiba-tiba sepi, itu artinya parade itu sedang lewat. Asteris jika kau mendengarnya, jangan menoleh. Jika kau melihatnya, jangan mengikuti. Karena sekali melangkah bersama mereka, tak ada jalan kembali. Asteris sebab di kota ini, tragedi tidak pernah berakhir, ia hanya berulang, dalam bentuk parade arwah yang tak akan pernah berhenti sampai semua manusia ikut berjalan di dalamnya.